saat ini demokrasi, kalau menurut istilah saya ini kan demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Seseorang yang kepingin menjadi seorang Gusti, dia mencari Kawula dengan pakai duit, ya, money politik, pakai peralatan apa dengan sembako, ya, terus pakai ini atribut keagamaan, ya, terutama paling banyak itu atribut keagamaan ini untuk perempuan, itu penutup kepala, itu untuk. Jadi seseorang yang kepingin jadi Gusti ini memakai berbagai cara untuk mencari Kawula. Inilah namanya demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini sedang ramai di Jakarta dan di beberapa kota lainnya adanya demo besar-besaran dengan tuntutan yang ramai ini adalah bubarkan DPR dan tuntutan dicopotnya Kapolri, karena kemarin ada 6 anggota Polri yang mengendarai kendaraan rantis misalnya, itu menabrak ojol. Nah, kita tidak akan ikut campur di dalam dunia politik, ya, karena di ADART Yayasan Raket Prasaja jelas kita bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi aliran kepercayaan, dan kita tidak akan bicara politik praktis. Kita lebih mengutamakan ajaran semesta, ajaran serateles, ajaran yang tidak dogmatis, ajaran berpikir dengan nalar sehat, dan kita lebih mengutamakan politik semesta. Bagaimana bangsa ini tercerahkan untuk mampu kembali ke karakter jati diri bangsa ini yang sebenarnya, sehingga menjadi bangsa influencer, bangsa hebat, seperti halnya pada masa Majapahit menguasai sepertiga dunia, pada masa kerajaan Mataram Medang Kamulan kita menguasai begitu luas, bahkan Kamboja, Thailand itu wilayah kita, Cina, daratan Cina sebagian itu wilayah kita. Di dalam berbagai prasasti disebut dengan daerah Kambaluk, itu adalah wilayah Mataram Medang Kamulan. Dulu leluhur kita memang hebat, ya. Tetapi setelah kita kehilangan sang jiwa Jawa, kita menjadi bangsa budak, kita menjadi bangsa follower. Itulah tujuan utama perjuangan kita. Kita tidak ingin bicara politik praktis. Kalau bicara politik praktis itu nanti akan banyak perdebatan. Karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Sementara yang kita inginkan adalah kepentingan jangka panjang yang lebih komprehensif. Tapi kita akan membahas sebenarnya di dalam budaya Jawa, adakah budaya protes atau budaya demo? Karena selama ini di dalam budaya Jawa itu mengajarkan sesuatu yang among roso. Sebagai contoh, ketika kita akan diberi sesuatu, ditawari sesuatu, orang Jawa tidak mungkin akan menolak secara vulgar. Orang Jawa kan selalu memakai istilah-istilah lain. Sebagai contoh, mamanya kita diajak makan. Kita tidak mungkin akan bicara
oh saya nggak mau. Itu tidak akan terjadi di dalam budaya Jawa. Biasanya akan menjawab apa? Nun sewu, pangapunten, tasik sabek, tasik tuwuk. Kalau di Indonesia kan nun sewu, mohon maaf, saya masih kenyang. Sehingga tidak mungkin di dalam budaya Jawa itu mengajarkan kita itu menolak secara vulgar. Atau sebagai contoh mamanya, kalau pada masa-masa kerajaan ya, seorang raja memberlakukan sebuah kebijakan. Ya. Masyarakat seringkali juga, mohon maaf, kebijakan raja itu pun juga ada yang protes gitu. Kebijakan pemerintah pada waktu itu ada kalanya juga ada yang tidak sepakat dan protes. Walaupun raja tadi biasanya sebelum membuat kebijakan, keputusan, ini sudah dirapatkan dengan Dewan Paranporo, atau kalau di masa kerajaan Majapahit dan Singosari ini sudah ada dewan dewan yang memang menjadi dewan pertimbangan raja. Ini pernah kita bahas di video kita beberapa waktu yang lalu. Sehingga saat ini kita akan coba bahas. Adakah atau bagaimanakah budaya protes atau demo di dalam budaya Jawa pada masa lampau? Apakah budaya demo dulu ini mirip dengan budaya demo yang saat ini? Apalagi sampai anarkis, sampai merusak, sehingga akhirnya terjadi korban jiwa, korban harta benda. Yang dirusak fasilitas umum, otomatis yang rugi siapa? Negara, karena nanti yang memperbaiki dengan uang negara. Kalau negara rugi, ya kita semua rugi. Karena semua itu milik kita. Ketika bicara negara itu adalah ada pemerintah dan rakyat, itu negara. Ada pemerintah, rakyat, dan ada teritorial. Itu namanya negara. Loh, kalau fasum dirusak, otomatis yang rugi ya kita semua. Nah, ini sebelum nanti kita bahas lebih lanjut, adakah budaya demo di dalam budaya Jawa atau di dalam sejarah peradaban Jawa? Adakah budaya demo dalam sejarah peradaban Jawa atau dalam budaya Jawa? Ini yang pas nanti biar judulnya. Nah, sebelum itu akan kita buka seperti biasanya dengan tembang ini. Siapa dulu ini? Mas Anton dulu, baru nanti Bu Nani. Tandang kula. Pamintaku nimasito asih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sita asih pindha mimi lan mintuna ayo nimas bareng ana tepi wajib sita asih bebrayan Rahayu dilanjutkan Bu Nani, monggo.
bentuk kesedihan saya Nggih. melihat situasi yang sekarang. Nggih, nggih. Saya tuangkan di tembang. Rahayu. Rahayu. Rembulan ke saput mendung kang suara katon sedih bumi langit katon sindru pindah esa meso budi lan manembang mring yang manon. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Nah, para pemirsa yang saya hormati, dengan tadi tembang Mocopat Mas Anton dan Bu Nani. Mas Anton Dandang Gulo Sidoasih menggambarkan bagaimana memadu kasih kedua antara laki-laki dan perempuan. Bu Nani dengan tembang ciptaannya sendiri yang merasa sedih adanya demo saat ini, yang demo anarkis. Bukan ciptaan saya mendengarkan. Oh, mendengarkan. Oh, jadi mendengarkan ada tembang kesedihan yang cocok ya untuk mengungkapkan situasi saat ini yang terjadi demo yang anarkis sampai ada korban jiwa. Sekarang kita bahas ya, bagaimanakah budaya demo dalam peradaban garis miring budaya Jawa. Bagaimanakah budaya demo dalam peradaban garis miring budaya Jawa. Apakah demonya mirip sekarang? Beramai-ramai banyak orang, ataukah berbeda? Ya. Karena pada zaman dahulu tentunya demokrasinya kan berbeda dengan saat ini. Saat ini demokrasi, kalau menurut istilah saya ini kan demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Seseorang yang kepingin menjadi seorang Gusti, dia mencari kawula dengan pakai duit, ya, money politik, pakai peralatan dengan sembako, ya, terus pakai ini atribut keagamaan, ya, terutama paling banyak itu atribut keagamaan ini untuk perempuan itu penutup kepala itu untuk. Jadi seseorang yang kepingin jadi Gusti ini memakai berbagai cara untuk mencari kawula. Inilah namanya demokrasi manunggaling Gusti Kawula. Dan ini bukan budaya Jawa gitu loh. Karena dengan demokrasi manunggaling Gusti Kawula terus cenderung semi distrik saat ini. Ya. Ini kalau kita lihat memang adopsi dari Eropa ataupun Amerika. Demokrasi seperti ini. Dan cenderung yang dirugikan itu adalah yang dirugikan tuh ini orang Jawa. Nggak tahu kita ini sadar atau tidak gitu. Sebagai contoh ya, pemilihan DPD Jawa Timur ini yang jumlah penduduknya kurang lebih 40 juta, ya, bahkan terakhir 44 juta kalau nggak salah. Ini jumlah DPD-nya 4. Sementara di luar Jawa ada provinsi yang jumlah penduduknya
ini provinsi tadi jumlah penduduknya cuma 950.000. 1 juta aja enggak ada. Ini DPD-nya juga 4. Ada provinsi yang jumlah penduduknya kisaran 7 juta. Ini DPD-nya juga 4. Sementara kalau di Kota Malang ini aja, ini jumlah penduduknya sekitar 3 juta. Ya. Ini kan jelas ada ketimpangan. Ini baru bicara DPD. Belum lagi bicara tentang DPR atau legislatif. Dapil Jawa ini perolehan kursi, 1 kursi ini dibutuhkan paling tidak ya, ini di atas 100.000 suara. Bahkan angka standarnya itu kalau nggak salah itu 200.000 suara untuk 1 kursi. Nanti dikurangi suara rusak, suara ndak sah dan macam-macam, itu kurang lebih 100-an ribu suara untuk 1 kursi. Sementara di luar Jawa, DPR RI ini cuma membutuhkan 20.000 suara. Sehingga di DPR kita, di parlemen kita, sejak reformasi, ini dikuasai mayoritas non daerah Jawa. Sementara di Agoto tidak, selama ini ketimpangan dunia pendidikan ini berbeda. Sehingga kalau mulai reformasi kemarin, mohon maaf saya bukan merendahkan saudara kita yang non Pulau Jawa, tidak. Tetapi semenjak reformasi itu kualitas DPR kita kurang begitu bagus gitu loh. Ya. Ini coba saya pelajari, ya, ngobrol dengan teman-teman. Ya. Kebetulan saya dulu ketika pernah menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat sebuah parpol tingkat Kota Malang. Waktu itu saya juga mau rencana mencalonkan diri di DPR RI, minimal DPRD Provinsi Jawa Timur, itu saya pelajari seperti itu. Nah, sehingga hasil dari parlemen kita yang saat ini, ya, ini kualitasnya seperti itu, gitu loh. Karena mereka dapatkan itu tadi ada ketimpangan, ada yang didapatkan lewat money politik, manunggaling Gusti Kawulo. Seseorang yang ingin jadi Gusti berupaya bagaimana caranya untuk mendapatkan Kawulo, sehingga di berbagai podcast itu menceritakan seorang anggota DPR itu jadi karena sekian miliar. Nah, saya tidak akan bicara itu karena itu hanya untuk prolog saja. Ya. Rakyat Prasojo tidak akan bicara itu hanya untuk prolog gambaran saja. Jadi pada masa dulu bangsa ini, ya, demokrasinya bukan manunggaling Gusti Kawulo, tetapi demokrasinya adalah manunggaling Kawulo Gusti. Jadi Kawulo lah yang butuh Gusti, butuh pemimpin. Sodo yang butuh tali, kalau kita bicara sapu. Inilah ada dunia terbalik gitu. Kalau saat ini seseorang yang pengen jadi tali atau pengen jadi Gusti atau menjadi pemimpin ini mencari Kawulo. Pakai duitnya siapa? Kadang-kala duitnya kapitalis, duitnya oligarki. Sehingga ketika dia nanti duduk di kursi ya harus mengembalikan duitnya yang dia pinjam dari kapitalis. Itu di legislatif maupun di eksekutif. Nah, kalau zaman dulu enggak, manunggali Kawulo Gusti. Kawulo lah yang butuh Gusti. Sehingga pada zaman dulu seorang Gusti, seorang raja ketika membuat kebijakan ini selalu akan berupaya seadilnya. Bahkan banyak cerita raja memberi hukuman pada istrinya sendiri dihukum. Ada raja cerita, ada sejarah menceritakan raja menghukum anak kandungnya sendiri. Banyak cerita di dalam sejarah budaya Jawa ini. Raja menghukum anak kandungnya, raja menghukum istrinya. Karena ketika raja duduk di singgasana, sebagai contoh gini, yang jadi raja namanya
sebagai contoh gini, Wijaya gitu. Ketika dia duduk di singgasana, dia sebagai raja, bukan sebagai wijaya. Raja itu tidak punya istri, tidak punya anak. Nah, saat ini banyak pejabat kita, entah itu eksekutif maupun legislatif, tidak mampu membedakan sebagai personal dan sebagai seorang pejabat. Dalam kondisi seperti itu pun, karena seorang raja pada waktu itu, seorang gusti pada waktu itu, manggungnya kawula gusti, kawula lah yang butuh gusti. Sehingga gusti tadi benar-benar memperhatikan kawulanya. Nah, itu pun ada kalanya kebijakan raja itu ada yang tidak cocok atau tidak sepakat. Tentunya juga ada yang protes. Nah, ini supaya berkembang ini diskusinya, kondo takonnya. Ini siapa dulu yang kondo takon? Monggo. Nah. Rahayu. Berarti dulu itu demo sudah ada. Sudah ada. Berarti ini kan saya mengikuti ya cerita-cerita sejarah itu demonya itu tidak terang-terangan, saya kira kalau dulu itu. Kalau sekarang kan terang-terangan bludak seperti itu. Kalau dulu itu bentuknya protes, terus terselubung, kadang berubah jebakan-jebakan begitu. Seperti apa? Protesnya itu rahasia. Contohnya suatu yang ketidakpuasan itu akhirnya seorang raja itu dijebak, seperti itu saya kira. Apa itu masuk demo atau bagaimana? Nah, satu contoh bentuk demonya pada waktu itu gitu ya? Iya, demo pada waktu bentuk itu. demonya pada waktu itu. Nah, kalau yang sekarang itu kan terang-terangan, langsung lah. Bagaimana caranya kalau misalnya sekarang itu demo tapi nggak sampai merugikan, nggak sampai ada korban, jadi tidak saling dirugikan. Nah, jadi itu biar tidak ada yang dikorbankan gitu, maksudnya seperti dulu kan tidak separah ini gitu. Jadi saya itu kok miris, ya takut, ya kasihan. Terus siapa yang harus disalahkan begitu? Sementara itu dulu ya. Terima kasih Bu Nani. Ya, dan nanti tolong dijelaskan untuk yang dulu itu bagaimana. Matur nuwun Rahayu. Rahayu, terima kasih Bu Nani. Bagi Mas Anton dulu. Rahayu. Dulu kan bentuk negara kita ada yang kerajaan, terus dilanjut kesultanan, dan sekarang republik. Semasa kerajaan, apakah ada bentuk demokrasi? Sistem demokrasi masihkah ada? Sebenarnya saya belum tahu arti demokrasi dulu, diartikan dulu itu. Mohon penjelasan dari arti demokrasi. Itu aja Romo. Matur nuwun Pak Mas Anton, pagi monggo. Rahayu. Ya, namanya demo itu dulu itu kan kita juga belum tahu, tapi pasti ada gitu ya, namanya demo. Istilahnya bagaimana? Kalau sekarang kan lagi trennya kan namanya demo. Kalau demo berarti kan pengerahan massa kan gitu. Ya kalau zaman dulu kerajaan tuh bagaimana demo, pengerahan massa apa administrasi masyarakat sendiri ngelompol gitu. Itu makasih mengondo penjelasan. Terima kasih Pak Giono supaya urut ke Mas Anton dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan demokrasi? Jadi demokrasi adalah sebenarnya bukan bahasa kita ya. Demokrasi itu dari Eropa yang menggambarkan sebuah sistem bermasyarakat. Demokrasi itu yang setiap komponen ini memiliki hak suara. Nah,
Kalau demokrasi tidak dilaksanakan dengan sehat, akhirnya menjadi demokrasi, bukan demokrasi. Demokrasi itu ya krasi, gila gitu. Akhirnya awur-awuran. Ya. Seharusnya demokrasi menjadi demokrasi. Ini bukan bahasa kita ya, tapi sedikit kita beri penjelasan karena Mas Anton tadi tanya. Jadi, demokrasi adalah sebuah sistem dalam sebuah masyarakat dalam penyampaian pendapat. Jadi bicara demokrasi tidak harus negara. Bagaimana dalam sebuah lingkup keluarga pun, kalau ketika seseorang menyampaikan pendapat begini, ya, terus anak begini. Kalau seorang bapak yang otoriter kan tidak demokrasi. Anaknya menyampaikan pendapat nggak boleh. Jadi demokrasi adalah sebuah sistem penyampaian pendapat yang setiap komponen itu memiliki hak suara. Ya. Demokrasi akan mati ketika satu, kepala keluarga atau kepala pemerintahan tadi otoriter. Seperti zaman Pak Harto dulu kan demokrasi tidak begitu berjalan dengan baik karena Pak Harto otoriter. Pemilu hanya untuk sekedar seremonial saja. Bahkan pemilu belum berlangsung sudah diketahui jumlah suara nanti Golkar sekian, itu sudah diketahui waktu itu. Jadi pemilu pada masa Soeharto itu hanya sekedar seremonial. Jadi demokrasinya demokrasi yang seremonial juga. Nah, kalau saat ini kepala pemerintah tidak otoriter, tetapi saya lihat anggota masyarakat, anak-anak negeri ini cenderung juga brutal dalam menyampaikan pendapat. Akhirnya apa? Yang awalnya demokrasi menjadi demokrasi. Nah, bagaimana pada masa dulu? Ketika dulu itu orang protes atas kebijakan raja. Karena konsep demokrasi kita waktu itu adalah manunggaling Gusti Kawula. Nah, saat ini kan manunggaling Gusti Kawula, ya Gusti, seseorang pengen jadi Gusti, akhirnya kan mencari Kawula dengan money politik tadi. Karena merasa dia sudah membeli suara, akhirnya banyak anggota legislatif kita dan eksekutif kita kadang-kadang cenderung otoriter. Loh, suaramu kan sudah tak beli. Saat ini kan banyak transaksi jual beli suara kan seperti terang-terangan. Apalagi di tingkat desa itu nampak sekali pilkades itu suara satu orang 300.000. Itu bukan hal aneh loh di desa sekarang. Kalau kemarin pilpres itu bukan rahasia lagi, per suara dibeli 100.000. Pileg ya legislatif sama. Ada yang berbentuk perorangan dibeli, ada yang berbentuk satu komunitas dibeli. Diganti dengan lampu, dengan mobil sampah. Bahkan ada kejadian karena sang caleg tidak jadi, dibongkar lagi itu bangunan-bangunan yang dia sumbang. Ya. Paving dibongkar, lampu dibongkar. Ya. Karena tadi dia yang sebenarnya orang biasa kepengen jadi Gusti, mencari kawula. Dia merasa loh suara Anda kan sudah saya beli. Gitu loh. Berbeda dengan zaman dahulu. Demokrasinya apa? Manunggaling kawula Gusti. Kebalik toh. Yang benar itu adalah manunggaling kawula Gusti. Kawula lah yang butuh Gusti. Nah, sehingga seseorang yang menjadi Gusti ini memperhatikan kawula. Karena dia menjadi Gusti karena kawula. Contoh sejarah bagaimana ketika kerajaan Medang Kamulan di bawah rajanya Dharmawangsa ada kegiatan pesta, diserang dari kerajaan Worawari, semburat. Dharmawangsa terbunuh di dalam pesta tadi. Akhirnya sang pengantin yaitu Airlangga dan istrinya ini terpisah. Nah, waktu itu Airlangga itu siapa? Dia gelandangan kok pada waktu itu. Karena kerajaannya sudah hancur. Tetapi banyak kawula yang mendukung dia menjadi Gusti.
Kalau seandainya tidak banyak kaulo yang mendukung dia jadi gusti, dia tidak mungkin menjadi raja lagi dan berdirilah kerajaan kahuripan. Contoh lagi, bagaimana ketika kerajaan Singosari hancur diserang kerajaan Gel-Gel Jayakatwang. Kertanegara mati terbunuh. Singosari hancur. Siapa Raden Wijaya? Gelandangan. Dia bingung. Nah, akhirnya banyak kawulo yang masih setia kepada Singosari. Salah satunya adalah Arya Wiraraja ini mencoba misalnya mendukung Raden Wijaya dengan cara apa? Dia nego dengan Jayakatwang supaya Raden Wijaya itu diberi tanah tarik. Nego, ya ini Raden Wijaya ini kalau nggak kamu kasih wilayah, nanti dia bisa memberontak loh. Nego, akhirnya Raden Wijaya diberi alas tarik. Nah, yang dulu para kawula di Singosari berbondong-bondong ke situ, termasuk para yang mantan-mantan penggede prajurit. Ya. Raden Wijaya yang awalnya gelandangan, ya, akhirnya diangkatlah menjadi kepala desa tarik. Jadi kawula mencari gusti, manggaling gusti kawula, sehingga ketika Raden Wijaya menjadi raja, dia memperhatikan kawulanya. Karena kawula lah yang butuh gusti. Ya, sapu yang butuh tali untuk bersatu. Nah, sehingga raja ini berbeda, proses untuk munculnya pemimpin aja udah beda. Sehingga pada waktu itu kebijakan-kebijakan raja rata-rata ini demi rakyat. Sehingga jarang yang protes, tapi ada juga yang protes. Nah, bagaimana bentuk protes? Nah, bentuk protes itu dulu, namanya ada seseorang yang protes, kelompok tertentu, ya, entah itu 1 orang, entah itu 10 orang, ya. Tapi dia kelompok tertentu, ya, satu kelompok, ya. Dia melakukan topo PP. Topo PP ini itu bertapa berjemur, PP itu berjemur di antara ringin kurung di alun-alun. Ketika ada kawulo, entah 1 atau 10 orang yang topo PP, ini prajurit sudah lapor ke raja, tidak diusir, dan raja tahu, oh ada topo PP, dipanggil. Dia ada apa? Gitu. Nah, kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita seperti itu, dia menjadi pemimpin karena kehendak rakyat, kehendak kawulo. Terus ketika rakyat itu protes, walaupun hanya 1 orang, hanya 10 orang, dengan cara topo PP di alun-alun, raja itu langsung sensitif, kan nggak perlu demo yang harus mengerahkan people power. Kalau saat ini kan cenderung demo itu people power yang cukup banyak, sehingga ada kadang-kalanya ada provokator, ada pemain di situ, ada pemain yang misalnya yang memprovokasi karena adanya sebuah kepentingan, entah itu kepentingan bisnis, entah itu kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomi. Lalu kalau seandainya tadi proses negara kita dikembalikan ke jati diri kita, wah bisa-bisa bangsa ini kembali jaya. Sistem pemerintahan pada waktu itu adalah kerajaan. Apakah kerajaan itu tidak demokrasi? Demokrasi. Nyatanya Inggris itu kerajaan juga. Apakah putra raja serta-merta menjadi pengganti raja? Juga belum tentu. Karena putra raja itu kan nggak cuma 1. Putra raja tadi biasanya juga dites dan melewati namanya Dewan Sabta Prabu atau Dewan Paranporo. Dewan Sabta Prabu ini adalah kalau sekarang itu seperti parlemen DPR. Jadi
dalam peradaban Jawa mengenal parlemen itu sudah ada mulai dulu. Cuman beda penyebutan. Pada masa Majapahit dan Singasari namanya Sabta Prabu, Batara Sabta Prabu. Bukan kata dewan, dewan itu kan istilah sekarang. Batara Sabta Prabu. Ini parlemen. Ini yang masih teracak ada misalnya ada manuskripnya, ada literasinya. Nah, yang diperkirakan pada masa kerajaan Kediri, ya, Jenggala, Kahuripan, Mataram, Medang, Kamulan, ya, Kalingga. Ya. Nah, ini terima kasih, ini ada pemirsa kita yang memberikan masukan, Pak, kalau supaya lebih supaya tidak salah tafsir, kalau bicara Mataram kan kadang-kadang dikiranya ada Mataram Islam, ya. Sebut aja Medang Kamulan. Boleh. Jadi kerajaan yang tertua itu ada Kalingga, itu abad ketiga dengan rajanya Ratu Sima. Kalingga ini petilasannya ada di daerah Jepara dan di daerah lereng Gunung Kelut. Ya. Jadi Kalingga dengan Ratu Sima itu tidak ada hubungannya dengan hukum dari Arab sana yang katanya pancung, hukum potong tangan. Setelah itu kerajaan Mataram Medang Kamulan. Kalau disebut Medang Kamulan saja saya kira juga nggak pas, Mataram Medang Kamulan. Setelah itu oleh Empu Sindok dibawa ke timur menjadi kerajaan Medang Kamulan, digantikan Dharma Wangsa. Tadi saya katakan jatuh, diserang kerajaan Worawari. Setelah itu Airlangga dengan kerajaan Kahuripannya. Itu sudah ada Batara Sabta Prabu. Itu protes hanya kelompok kecil. Bagaimana kalau yang protes itu daerah? Ada sendiri caranya, daerah itu protes. Sebagai contoh gini, ya, Jawa Timur itu protes pada pemerintah pusat. Gitu. Dulu, bagaimana daerah itu protes pada pemerintah pusat? Caranya protes bagaimana? Di alun-alun mereka ditanami ringin sak kembaran. Itu bentuk protes. Karena yang berhak memiliki ringin sak kembaran itu cuma raja. Biasanya kalau daerah-daerah di daerah itu dia boleh tanam ringin tapi tidak sak kembaran. Ini juga bentuk protes. Biasanya kalau ada suatu daerah itu sudah menanam ringin sak kembaran, itu bentuk protes, akhirnya oleh pusat dipanggil atau dikirim utusan negosiasi maunya apa. Kalau tidak ketemu titik temu ya, dari negosiasi tadi, baru namanya mereka madeg raman atau memberontak. Itu bentuk protesnya. Sehingga dengan cara-cara seperti tentunya ya tentunya tidak akan muncul korban banyak gitu loh. Seperti yang kita lihat beberapa dekade terakhir ini kan, ketika ada demo pasti ada korban. Ya. Kalau zaman dulu itu tadi ada rakyat yang topo PP, udah raja sensitif langsung panggil apa yang dikehendaki. Kalau seandainya para pemimpin kita seperti itu kan nggak perlu demo dengan people power gitu. Ya. Itu bentuk bagaimana? Bentuk protes atau bentuk demo pada waktu itu. Ini ada lagi yang mau ditanyakan ini. Ya, tunggu. Jadi apakah yang saya katakan tadi, saya maksud bentuk protes terselubung itu apakah tidak benar nih berarti ya? Kalau terselubung ini biasanya bukan protes. Kadang-kadang mereka mau memberontak terselubung. Bagaimana raja tahu kalau dia protes kalau terselubung? Terus itu kalau dulu itu kan manunggaling Kamula Gusti, terus
itu malah disediakan tempat dengan dingin kembar itu ya. Berarti itu memang disediakan untuk rakyat yang protes. Nah, tapi kalau yang sekarang itu kan manunggaling Gusti Kaplo. Karena itu tidak bentuknya tidak sepaham dengan kebijakan. Akhirnya yang bawah itu akhirnya protes bentuknya demo. Itu berarti nggak salah yang demo ya menurutnya. Kalau menurut saya yang demo itu ya salah malah. Wong dia dulu waktu pemilihan suaranya udah dijual. Lah kalau memang kalau seharusnya bagaimana ya jangan jual suaramu. Sehingga ketika ada ketidakcocokan protes. Sementara fakta di lapangan saat ini bukan rahasia lagi suaranya dijual. Suaranya udah dijual kok protes. Nah, tapi nyatanya banyak protes. Ada yang protes karena mereka juga dibeli lagi. Waktu pemilu suaranya dibeli oleh pileg ataupun caleg ataupun calon eksekutif, ataupun calon legislatif, suaranya sudah dijual suaranya. Demokrasi kita mati. Nah setelah itu saat ini mereka demo sebenarnya salah. Tapi akalnya kembali ke masalah duit. Dia pun demo juga kadang-kadang ada yang bayari. Lagi-lagi semuanya duit, semuanya transaksi gitu. Berarti ada pelakunya di balik itu. Nampaknya seperti itu gitu. Ya, kita kan memakai analisa saja toh. Kita tidak bisa menyebut benar dan tidak, tapi kita analisa seperti itu. Bukan rasa lagi kemarin banyak yang keluar-keluar kok. Misalnya waktu pileg maupun waktu pilkada dijual suaranya. Bahkan waktu pilpres dijual suaranya. Loh kalau suaranya dijual otomatis ya jangan salahkan mereka seenaknya sendiri toh. Mereka suara Anda sudah dijual kok. Ya. Setelah itu kok sekarang nggak cocok demo. Nampaknya juga ada yang membeli juga, membayar juga gitu. Ya ada juga, mohon maaf kemarin waktu pemilu, entah itu pileg ataupun pilkada atau pilpres yang suaranya nggak dijual ada. Ya minimal kita lah minimal. Kemarin kita kan nggak mungkin sekelas intelektual seperti kita suara kita jual kan nggak mungkin ya. Tapi fakta di lapangan suara dijual. Entah itu pilpres, entah itu pilkada, entah itu pileg. Nah suaranya udah dijual kan otomatis kehilangan atau kemerdekaan bersuara. Kok sekarang protes lagi? Nampaknya protes pun juga ada yang membayar gitu loh. Jadi nampaknya memang carut-marut ilmu tata negara kita tuh udah luar biasa. Kalau seandainya kita ingin kembali jaya, harus kita kembalikan. Leluhur kita tuh sudah meninggalkan sistem yang baik tentang demokrasi, tentang pemerintahan, tentang ilmu tata negara. Dan itu sudah melalui proses yang panjang. Kok saat ini demokrasi kita digantikan dengan sistem barat. Ajaran kehidupan kita diganti dengan sistem Timur Tengah. Kita udah kehilangan segalanya. Leluhur kita dulu sudah meninggalkan berbagai kebutuhan kehidupan kita. Ilmu pemerintahan, ilmu tata negara, sistem demokrasi. Leluhur kita sudah meninggalkan. Sistem kehidupan. Saat ini ilmu tata negara kita, ilmu pemerintahan kita adopsi barat. Demokrasi adopsi barat. Ajaran kehidupan adopsi Timur Tengah. Ya. Sistem pertanian kita dihancurkan dengan sistem kapitalis. Ya. Padahal leluhur kita sudah mewarisi semua itu. Faktanya bagaimana ketika bangsa ini berjati diri dengan berbagai karakter leluhur kita mampu loh menguasai dunia. Kita mampu loh menjadi bangsa influencer. Saat ini kita menjadi bangsa follower, bangsa Buddha gitu. Sehingga yang disampaikan Bu Nani tadi memang apakah dengan sembunyi? Enggak. Kalau sembunyi namanya bukan protes. Berarti itu menyusun kekuatan bawah tanah untuk memberontak. Kalau namanya protes ya harus terang-terangan. Ada tadi kalau ada topo PP, ya. PP-nya berjemurnya di antara ringkit sakembaran.
Apa yang dimaksud dengan ringin sakembaran? Para pemirsa coba lihat di wilayah masing-masing. Yang di Malang coba lihat alun-alun Malang. Itu di pojok-pojok itu kan ada ringin. Itu bukan ringin sakembaran. Coba kita kalau sekali waktu nanti ke Solo, selain pojok-pojok itu ada ringin, kan ada ringin sakembaran di tengah alun-alun. Itu namanya ringin sakembaran. Sehingga kalau ada rakyat mau protes tuh topo PP di antara ringin sakembaran tadi. Sehingga kalau waktu itu Kadipaten Malang ini kan bawaan Mataram, ya dia menanam ringin di alun-alun ya cepat pojok tadi. Gambaran kaulo. Tapi dia tidak akan menanam ringin sakembaran di tengah-tengah alun-alun. Barangkali kan belum paham kemarin jadi maksud yang dimaksud ringin sakembaran itu yang mana gitu. Yang tahu. Jadi kalau nggak tahu tanya gitu loh. Sehingga yang kita harapkan kajian kita jalan, ada take and keep, ada kondo takon, itu yang kita harapkan. Jangan segan untuk bertanya. Walaupun ada pemirsa kita yang nampaknya pemirsa baru, ngatai kita tidak enak. Katanya apa yang kita sampaikan itu sesat, ayam aja ketawa. Ini mau saya jawab, loh kalau ayam aja bisa ketawa berarti hebat dong apa yang kita sampaikan. Ayam aja bisa ketawa kok. Saya lihat orangnya kadrun ya. Saya berarti protes zaman dulu itu elegan, terhormat, dan tidak memakan korban. Terus menempatkan ringin sakembaran itu di apanya keraton, kan kalau tidak di alun-alun katanya tadi, apa itu di depannya keraton atau gimana, apa di sudut-sudut desa atau bagaimana? Karena saya lihat pas kita kemarin penyempurnaan sukma di Kediri itu memang ada ringin kembar di dekat makamnya suami Bu Dr. Binta itu. Apa memang di tempat-tempat seperti itu dulu itu menyediakan tempat untuk mipe, apa namanya tadi, topo mipe, topo PP, apa di sekitarnya itu, atau di sudut-sudut, atau di sengaja diletakkan di apa makam atau pesarean maksud saya, apa itu yang nanti akhirnya menjadi punden itu. Terima kasih Bu Nani. Pak Giono ditanyakan. Loh, Mas Anton. Loh, jadi ringin sakembaran itu biasanya cuman di Kota Raja. Ya. Kalau kemarin kita di daerah Gurah ada ringin sakembaran, bisa jadi kalau kita lihat itu kan ringinnya ringin tua. Ya. Bisa jadi itu adalah peninggalan dari Nating Girah atau calon arang waktu memberontak pada Airlangga. Nah, kalau di alun-alun yang bentuknya bukan kota praja pusat, ini membangun menanam ringin tapi cuma di pojok-pojok, tapi tidak ringin sakembaran. Nah, kalau kemarin itu kan di kuburan, ya barangkali ya karena di kuburan nggak dipermasalahkan. Yang penting tidak menanam ringin sakembaran itu di alun-alun. Itu simbol protes. Karena yang berhak menanam ringin sakembaran itu cuman pusat, kerajaan pusat. Nah, bagaimana kalau di Keraton Surakarta ya memang dulu pusat kerajaan besar. Ketika ada rakyat yang topo PP di situ. Nah, terus ke selatan itu kan ada Sitinggil. Nah, biasanya rakyat yang protes topo PP tadi itu topo PP-nya pada masa Pisowanan. Kalau kita pergi ke Solo, ya memang dulu kan Surakarta kerajaan besar ya. Ketika sang raja duduk di Sitinggil, itu memandang ke depan kan kelihatan toh. Akhirnya kan biasanya terus dipanggil. Kok ini ada topo PP gitu.
apa aspirasinya. Nah, bagaimana kalau umpamanya tingkat tingkat desa ya. Kan dulu tuh desa juga ada pemerintahan desa ya, sehingga sampai sekarang menjadi semacam petinggi atau di tingkat kadipaten. Nah, biasanya topo PP di alun-alun, di tengah alun-alun. Contoh umpamanya di alun-alun Malang. Itu dulu kan alun-alun, setelah itu kan ke timur ya. Itu kan kadipaten. Nah, sehingga ketika ada rakyat yang protes di situ kan mesti adipati kan juga melihat. Dan protesnya itu pada masa pisauanan. Jadi pada masa dulu itu pisauanan itu tidak setiap hari. Dan saat ini pun kalau saya lihat juga sama. Jadi bawan-bawan itu semacam seperti atau barangkali pisauanan itu sekarang ada atau tidak ya. Kalau ada barangkali bupati kalau butuh sesuatu tinggal umpamanya butuh panggil camat turen ya, cuman ya camat turen dipanggil. Butuh dinas pendidikan dipanggil. Kalau yang dimaksud pisauanan kan nggak seperti itu. Rame-rame bareng. Nah, pada masa pisauanan itulah rakyat protes dengan topo PP. Kalau di kerajaan pusat itu di antara Ringin Sakembaran. Ya. Kalau yang di desa atau yang di kadipaten itu ya di alun-alun. Kalau di desa ini biasanya kan ada punden. Protesnya di punden. Ya. Kalau desa kan nggak punya alun-alun kalau desa itu. Yang punya alun-alun itu cuma setingkat adipati, kadipaten. Sehingga seperti di Malang ini yang punya alun-alun ya cuma Kadipaten Malang. Seperti Kepanjen nggak punya alun-alun. Nah, terus sebagai contoh kalau di Blitar ini alun-alun ada 2. Kota itu kan bukan Bunder itu kan bukan alun-alun gitu. Masa kolonial Belanda. Ya itu hanya taman dulunya. Yang dimaksud alun-alun ya yang di dekatnya kabupaten, karena dulu itu merupakan tempatnya Adipati Malang. Nah kalau di Blitar alun-alunnya 2, karena ada Kadipaten Blitar, ada Kadipaten Lodoyo. Kalau di Blitar malah ada 2 malahan. Ya. Ada Kadipaten Blitar, Adipati pertamanya kan Aryo Blitar, terus sama Kadipaten Lodoyo. Monggo ada lagi. Dikatakan pas ada topo PP itu dilihat dari ada pisauanan. Pisauanan itu kan berasal dari kata sowan. Sowan itu menghadap. Iya, menghadap kan rame-rame ya. Berarti kalau ada orang topo PP pas tidak ada pisauanan itu tidak akan ada yang tahu. Nggak ada yang lihat gitu. Bagaimana terus nasibnya yang topo PP itu? Yeah. Apa enggak akhirnya enggak ada yang memantau, akhirnya kan ya bisa semaput, pingsan, kelaparan atau gimana ya? Ya karena itulah pada zaman dahulu kalau orang yang protes demo topo PP itu biasanya pas pisauanan. Biar tahu. Dan pisauanannya itu setiap hari apa gitu. Kalau orang dulu kan pakai pasaran. Nah, pasarannya apa? Pisauanan bareng-bareng. Jadi pada masa dulu itu punggawa keraton ini pisauanan itu yang pasti itu hari apa? Hari tertentu diwajibkan. Kalau sampai 3 kali tidak sowan, tidak ada pemberitahuan, ini juga dianggap memberontak, dianggap protes juga. Contoh namanya Adipati Malang. Ini kan anak buahnya kan seperti Demang, jadi kayak Turen, Panjen, terus mana itu daerah Donomulyo. Itu kan Kademangan dulu. Demang itu membawa beberapa kepala desa.
Makanya ditentukan pisoanannya hari Rabu Pon sebagai contoh gitu. Kok ada demam ya, sampai 3 kali Rabu Pon nggak sowan, ini dianggap sudah ngeraman atau memberontak. Biasanya dipanggil khusus atau didatangi utusan khusus, maunya bagaimana, karena juga bentuk protes ini. Jadi bentuk protesnya zaman dulu 1, topo PP, 2, menanam ringin sak kembaran, 3, tidak sowan pada waktu pisowanan agung. Ini juga dibentuk bentuk protes pada masa dulu. Tapi semacam bentuk nggak absen. Nah, ya. Ya, nggak absen itu juga bentuk protes. Ya. Dan pada waktu dulu pemimpin itu sudah sensi, sudah loh, kok ini kok nggak absen gitu ya, kok nggak sowan sampai beberapa kali. Itu akan dicari tahu apakah dia sakit ya. Biasanya raja nggak mau turun langsung, nggak etis, dia kirim utusan. Maunya bagaimana? Kalau sakit ya lapor, ini demam ini sakit, beda. Terus lapor, demam ini ada keinginan begini, nego tidak menemukan titik temu, namanya pemberontakan. Baru ada penaklukan. Nah, jadi protesnya itu ada beberapa tahap penanganan. Ada lagi yang disampaikan. Batas kesopanan. Yang jelas ya. Jadi bentuk protes, bentuk demo dalam peradaban Jawa semuanya dengan bentuk kesopanan. Tata krama, tidak brutal. Ya. Apalagi brutal sampai sekarang itu merusak fasum, itu sangat kita sayangkan. Karena fasum itu milik kita bersama kok. Kalau dirusak toh nanti ketika perbaikan juga pakai uang negara. Secara logika itu kan milik kita bersama, ya harus kita jaga bersama, jangan dirusak seharusnya. Mau protes, kayak zaman dulu protes Topo PP. Dan pemimpin pun juga harus sensitif gitu loh, jangan dablek gitu loh. Kalau saya lihat saat ini kan memang carut marut loh, pemimpin yang dablek karena merasa sudah membeli suara, terus rakyatnya juga dablek gitu. Saat ini benar-benar kacau gitu. Ya mudah-mudahan nanti ada perbaikan semuanya ini. Perbaikan demokrasi kita ada perbaikan, sistem demokrasi ada perbaikan, sistem pemerintahan kita ada perbaikan, sistem tata negara kita ada perbaikan, ya. Sehingga akan membentuk kembali jati diri bangsa kita dan menjadikan bangsa kita kembali jaya. Menjadi bangsa yang influencer, bukan bangsa follower. Ada lagi yang disampaikan. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita, kajian kita tentang bagaimanakah demo dalam peradaban garis miring budaya Jawa. Ternyata zaman dulu sudah ada cara-cara demo, bentuk-bentuk demo, tapi semuanya dengan batasan tata krama atau kesopanan. Dan budaya itu turun-temurun sampai sekarang, sehingga saat ini untuk mengungkapkan ketidakcocokan kita pada orang lain, leluhur kita mengajarkan dengan penuh kelembutan. Kita menjawab apa? Nun sewu. Ini kan bentuk kita tuh nggak cocok gitu. Kata nun sewu itu kan bentuk kita nggak cocok sebenarnya. Menolak dengan cara halus. Ya. Sehingga tata krama ini harus benar kita kembalikan, ya, supaya bangsa ini benar-benar berjati diri. Ya. Protes pun dengan cara yang halus, penuh tata krama. Nah, bila mana ada tata krama kami yang kurang memadai, kata-kata kami yang tidak semestinya, kami mohon maaf.
Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.